Hai, halo, apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Ya, Sudirman Said kembali membuat statement yang bikin kita merinding, coy. Ya, ternyata merinding bukan hanya saat kita berjalan di tempat-tempat angker. Ya. Kita dengar ini bagaimana pernyataan Sudirman Said ya saat wawancara di salah satu stasiun TV terkenal. Coba kita lihat. Pertama saya ingin menekankan kasus sebesar ini itu tidak mungkin berjalan secara otonom. Pasti sendirian, nggak bisa. Oke, nggak mungkin. Yang kedua, saya juga ingin mengulang lagi bahwa beresan mafia itu bukan soal teknis, bukan soal hukum, tapi soal kelurusan pemimpin negara. Yang ketiga, saya pengen ngajak teman-teman berenung nih. Saya ingin mengulang pertanyaan, ini negara apa? Ini bangsa mau kemana gitu? Kan ada lagu terkenal itu kan, bayar gitu kan. Sekarang ini yang bayar-bayar nggak cuma polisi. Mau masuk menjadi vendor jangan-jangan bayar juga tuh. Bukan hanya ke Pertamina, oknum, tapi juga ke pejabat BUMN, paling saya tidak tahu. Mau ngubah undang-undang minerba jadi seminggu selesai, bayar juga tuh. Betul nggak? Ngubah undang-undang BUMN, bayar juga. Mau ngubah undang-undang yang mengatur usia calon wakil presiden, bayar juga. Bahkan pakai perjodohan tuh. Jadi saya ingin bertanya, ini negara sedang mau kemana gitu. Mau ngerubah selaut menjadi bersertifikat, bayar itu. Jadi saya pernah bekerja di Aceh, teman-teman sekalian. Pada waktu tsunami terjadi, tentu saja kita sibuk membagi makanan, membagi selimut segala macam. Tapi kalau waktu itu semuanya sibuk membagi selimut, mungkin Aceh tidak terbangun seperti sekarang. Harus ada orang tertentu yang menjaga jarak, kemudian merancang keseluruhan. Sekarang ini kalau semuanya berdebat soal hari ini, mungkin kita bubar gitu. Karena itu harus ada pikiran-pikiran yang jauh lihat ke depan. Kita mau kemana sebetulnya gitu. Kalau dibiarkan terus-menerus seperti ini, saya khawatir kita makin ketinggalan. Dan di antara yang hadir sini adalah ada wakil dari teman-teman yang sedang dalam kekuasaan. Kita berdoa mudah-mudahan Pak Prabowo ini betul-betul sungguh-sungguh untuk menata ulang. TAP MPR nomor berapa yang tahun 1998, Mas Ferry? Mengenai penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Bersih dan bebas KKN. Kalau ketua MK dulu adalah ipar, kalau wakil presiden adalah anak, kalau gubernur adalah mantu, kalau wali kota adalah adik, kalau menteri adalah keponakan. Ini negara apa? Ini negara apa? Jadi saya ingin mengingatkan kembali, ayo kembali pada kewajaran semuanya. Kalau tidak, cerita ini hanya mengulang, pemainnya berganti, tapi kelakuannya sama. Harap dicatat bahwa menjelang pembubaran Pertral pada waktu itu hampir saja digagalkan. Oleh siapa? Oleh yang punya kekuasaan. Apakah ini akan terjadi? Kita tunggu. Mudah-mudahan Pak Prabowo tidak demikian. Memberantas korupsi, menegakkan hukum, menegakkan keadilan itu lebih dari sekedar pidato membahana. Tapi harus dengan tindakan-tindakan nyata. Terima kasih. Oke, Bung Ferry silakan. Iya, terima kasih. Sebenarnya saya itu sejak angka itu muncul ragu-ragu. Ragu-ragu, kenapa? Apakah iya kita ini segila ini gitu ya? Anda nggak yakin? Apakah kita sudah sampai pada level seperti itu? Karena Bukan, Anda nggak yakin Pak Sudirman atau? Pertama kan memang itu masih dalam proses ya. Oke. Sampai pengadilan memutuskan ya kita bisa menyimpulkan. Tapi yang saya prihatin sekali itu wajah-wajah yang pakai rompi apa tuh? Jingga. Rompi orange. Orange. Oh, pink, Pink, ya? mohon maaf ya. Pink. Oh, pink ya. Itu wajah muda-muda loh Mas. Itu muda-muda. Ya. Apakah kita itu mengalami kaderisasi dalam soal korupsi gitu ya? Tapi jumlahnya begitu besar. Jadi itu membuat saya sampai hari ini masih terus seperti apa iya kita ini sudah sampai ke sana gitu. Dan kalau itu terjadi kita patut bertanya, kita ini negara apa? Kita ini bangsa apa gitu. Kalau tiap hari muncul begini terus ya. Politik demi politik itu hanya ribut, saya menyebutnya berganti pemain.
modusnya sama. Terus kita mau kemana sebetulnya? Itu menurut saya sesuatu yang harus kita tanyakan dengan lebih dalam. Dan saya sepakat dengan tadi perdebatan tadi bahwa memang mesti dijernihkan, tetapi menurut saya itu levelnya level sangat teknis. Saya ingin menyampaikan cerita ketika saya dipanggil oleh Pak Joko Widodo pada tanggal 26 Oktober 2014. Pertama kali saya ketemu. Oke. Ketika saya tidak tahu hari itu apakah akan diangkat jadi menteri apa enggak, tapi beliau mengatakan ini mafia bagaimana cara mengatasinya segala macam. Terus saya menjawab begini, Pak Presiden, saya mohon maaf belum lama di sektor energi. Mungkin baru 10-12 tahun. Tapi bagi saya menyelesaikan masalah energi dan meluruskan kembali soal efisiensi Pertamina, mafia segala macam itu bukan soal teknis. Tapi soal kelurusan pemimpin negara. Soal? Kelurusan pemimpin negara. Ketulusan. Kelurusan. Kelurusan. Oke. Pemimpin negara. Baik. Mengapa saya katakan begitu? Karena saya tahu ketika saya di Pertamina, usaha seperti ini dilakukan pada tahun 2006, 2007, 2008, diteruskan sampai 2009. Itu memang selalu selesainya di sekitar elit kekuasaan gitu. Diselesaikan dalam tanda kutip. Saya tidak tahu selesai atau diselesaikan, tapi Anda tidak berlanjut, diselesaikan? Karena tidak berlanjut kan? Menahan sampai di situ. Makanya saya katakan pada Pak Jokowi waktu itu, Pak, nanti kalau kita kerjakan seperti yang Bapak sampaikan tadi, bisa berhenti di sini. Di sini di mana? Di Lingkar kekuasaan. Di istana lah gitu. Oke. Jadi kalau tadi ribut soal judul materinya kan apakah Pak Ahok wajar dipanggil? Ya wajar, wong dia komisaris kok. Kan direksi komisaris itu punya namanya fiduciary duty. Direksi melakukan manajemen pengelolaan, komisaris melakukan pengawasan dan penasehatan pada direksi. Jadi kalau siapapun boleh dipanggil. Saya juga boleh dipanggil kalau memang diperlukan kesaksiannya. Itu kan hak kewenangan penegak hukum. Tapi saya mau sampaikan bahwa tidak mungkin tuh anak-anak muda itu bertindak otonom sendirian. Oke. Itu pasti ada protektornya, ada pelindungnya tuh. Apakah itu pimpinan holding, apakah itu pimpinan perusahaan Menteri BUMN atau apapun, saya nggak tahu. Karena dulu juga sama. Itu orang-orang di Pertamina itu hanya menjadi operator. Tapi di lapis-lapis luarnya itu yang dikatakan oleh Bung Rai tadi. Ada banyak yang mesti gitu. Dan saya ingin menyampaikan berkali-kali di forum ini negara apa? Ini bangsa apa? Kok tidak pernah berhenti urusan-urusan begini gitu? Angkanya makin hari makin naik, tapi kemudian pemainnya tadi makin hari makin muncul. Saya tertarik, artinya mereka tidak akan mungkin bekerja sendiri. Pasti ada kekuatan lain di atas mereka. Analisis saya begitu ya. Tentu harus dibuktikan dengan proses hukum, tapi tidak mungkin mereka itu mengerjakannya sendiri. Oke. Itu terlalu besar. Ya, jadi seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi pernyataan bukan pertanyaan kok pernyataan. Jadi pernyataan Sudirman Said ya, terkait dengan negara apa begitu kan ya. Jadi mungkin kalian bisa menganalisa kemana itu kesimpulan dari itu ya pernyataannya Sudirman Said ya. Ini kayaknya ada beberapa yang memang diulang di kemarin saya sudah upload juga ya. Tentang Sudirman begitu tajam teman-teman semuanya ya. Dan ini sudah 5 tahun tentunya Sudirman Said juga pernah membidangi hal itu. Tentu dia tahu bagaimana begitu kan teman-teman semuanya ya. Jadi memang ya bagaimana teman-teman semuanya menjaga hal ini ya. Oke, mungkin begitu saja. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren dan lebih seru tentunya. Oke ya. Video ini cuplikan video ini saya langsung dari channelnya TV iNews TV ya. Untuk kalian yang ingin melihat seru itu langsung aja datang ke iNews TV ya. Serem, seru dan juga wow bikin kita berpikir nalar yang sehat gitu ya. Salam sehat untuk kalian semuanya.